Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Jamaah Masjid Salman yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salah satunya kita bisa hadir di majelis dan Jumat yang mulia ini. Sejatinya banyak sekali nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah memaafkan kejahilan kita yang melupakan nikmat-nikmat yang begitu besar selama ini. Kemudian khotib juga ingin mengingatkan khotib sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan modern saat ini yang banyak sekali godaannya ya, hanya ketakwaan kepada Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya ketakwaan kepada Allah yang bisa menghimpun segala kebaikan kita insyaallah. Jamaah sekalian, kita kerap melupakan bahwa hati kita ini sebenarnya sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya paling utama ya. Hati sendiri memang sesuatu yang abstrak ya, bukan secara fisik, terjemahan bahasa Inggris heart misalnya jantung ya. Hati ini sesuatu yang ada di dalam jiwa, ruh tubuh kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kompas pedoman ya menghadapi kehidupan ini. Disampaikan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bagian tubuh itu yang lebih baik dari hati kita. Kalau hati kita baik, yang lainnya semua baik. Kalau hati kita buruk, maka seluruh yang lainnya buruk ya. Ini rawahi Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara kalau nggak salah ayat 89. Hanya orang-orang yang punya qalbin salim yang insya Allah nanti selamat di hari yaumil akhir, di hari hisab ya. Makanya kita selalu disarankan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan melupakan doa setelah sholat, ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya. Jadi Kanjeng Nabi SAW ini memberikan perhatian besar ya terhadap hati.
Dan kalau kita lihat ulama-ulama salaf, ulama-ulama sufi juga memberikan perhatian yang besar dalam tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa, penyucian hati. Karena berangkat dari aksioma tadi, kalau hatinya baik, bersih ya, insya Allah yang lain-lainnya oke ya. Nah, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, memang membersihkan hati ini tentunya bukan pekerjaan mudah ya. Kita sadarlah, khatib sendiri juga kadang-kadang kita sadar ya. Bahkan sahabat Nabi zaman dulu pernah merasakan seperti itu ya. Ada sahabat Nabi yang dia menangis, ditanyakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kenapa kamu menangis? Sahabat ini mengatakan, kalau kami bersama Rasulullah, hati ini rasanya dekat sekali pada Allah ya. Tapi begitu kami pulang kembali ke keluarga kami, ya kami sudah lupa lagi. Ya minimal lupa 100% seperti itu tidak ya. Abu Bakar Siddiq mengatakan sama kalau begitu. Saya kalau dengan Nabi rasanya semuanya hati ini dekat pada Allah. Tetapi kenapa begitu pulang ke rumah kok jadi campur dengan kecintaan kepada anak, cucu dan segala macam ya. Akhirnya kedua sahabat ini konsultasi dengan Rasulullah SAW, tapi kemudian Rasulullah menenangkan ya, bukan berarti itu meninggalkan Allah ya, karena mencintai keluarga, menjaga keluarga itu juga bagian daripada kecintaan kita mengikuti perintah Allah SWT. Jamaah sholat Jumat yang diberkati rahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, beliau ini wali kutub lah kalau di dunia sufi ya, walinya yang paling sudah level tinggi ya. Dalam bukunya itu mengatakan bahwa hati manusia itu punya 6 hasrat biasanya. Nah, ke-6 hasrat ini selalu bertarung di dalam hati manusia, di dalam hati kita. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pertama itu hasrat hawa nafsu, nafsu diri. Kemudian yang kedua hasrat setan ya, setan yang membisik-bisikkan. Ketiga hasrat ruh, keempat hasrat malaikat, kelima hasrat akal, keenam hasrat keyakinan. Kalau hasrat nafsu diri dan setan ini biasanya mengajak ke hal-hal yang negatif ya. Kalau hasrat ruh dan hasrat malaikat mengajak kita ke arah-arah kebaikan. Kemudian rasio akal kita. Nah, ini juga punya hasrat ya. Nah, ini bisa positif atau negatif. Kemudian ada hasrat keyakinan. Ini biasanya anugerah Allah ya, semacam ilmu laduni yang diberikan kepada para wali Allah. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pertarungan 6 hasrat ini selalu berlangsung sampai kita meninggal dunia ya. Bagaimana kita bisa mengelola hasrat-hasrat hati ini akan nanti menentukan kualitas amal kita dan akan menentukan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pertama, coba kita lihat hasrat nafsu diri. Hasrat nafsu diri ini banyak sekali ya. Kita berhasrat ingin harta, uang, kekuasaan, jabatan, segala macam ya. Hasrat ini ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau kita mungkin di kalangan dosen ada yang ingin jadi guru besar, ada yang ingin jadi jabatan tertentu dan segala macam. Manusiawi. Kalau mahasiswa mungkin ingin cepat lulus, nilainya tinggi ya. Tapi ada hasrat juga yang ya zaman medsos sekarang mungkin ya hasrat-hasrat yang istilahnya FOMO ya, fear of missing out ya. Selalu ingin tampil, selalu ingin eksis, itu juga hasrat hawa nafsu ya. Nah, ini bisa positif, bisa negatif, meskipun dalam terminologi bahasa Indonesia begitu dikatakan hawa nafsu biasa negatif ya. Nah, di dalam Quran sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan ya. Di dalam surat Shad 3826.
Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sudah diperingatkan ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Ini tentunya hawa nafsu yang negatif ya. Tapi umumnya kalau dalam pengertian ini yang negatif ya. Kemudian yang bahaya sekali adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Surat Al-Zatsiyah 45:23. Jadi ada, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak orang di dunia ini saat ini yang menuhankan hawa nafsu. Kalau Bang Imad dulu mengatakan kalau menuhankan itu maksudnya membuat sesuatu lebih penting daripada Allah. Membuat sesuatu lebih penting daripada aturan-aturan Allah. Keinginan Allah dilabrak, tempatkan lebih tinggi. Nah itu kita menuhankan. Kalau untuk mendapatkan jabatan kita melakukan segala hal, suap segala macam ini itu, fitnah, ghibah, kita menuhankan hawa nafsu ya. Jadi sudah diingatkan. Dan Allah juga sudah dalam surat An-Nazi'at 40:41, orang yang bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi Gusti Allah juga sudah menjanjikan ya, kalau kita bisa menahan hawa nafsu, surga ininya ya. Jadi ini banyak sekali, bahkan di dalam hadis siapa saja yang membenci hawa nafsu karena Allah, maka dia akan aman dari kebencian Allah pada hari kiamat nanti. Hadis Bukhari. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan seburuk-buruknya Tuhan yang disembah di bumi ini adalah hawa nafsu. Dan berita-berita yang kita baca sehari-hari, ujung-ujungnya kita bisa tarik semuanya itu karena menuhankan hawa nafsu ya. Kemudian orang menyesal seumur hidup ya. Jamaah Masjid Salman yang diridhai Allah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berikutnya adalah hasrat seton ya. Seton ini berbahaya ya. Sejak Nabi Adam, iblis itu sudah bersumpah akan selalu menggoda manusia. Jadi memang setan ini musuh kita, sudah jelas itu ya. Dan setan ini kalau menurut ahli-ahli hikmah, dia selalu memantau hati manusia. Begitu hati manusia kosong dari Allah, dia masuk. Dan Kanjeng Nabi SAW mengatakan setan itu mengalir di dalam tubuh kita dalam aliran darah. Kemana-mana dia ya. Jadi cara satu-satunya ya kita selalu ingat Allah ya. Mau zikir, mau salawat, mau macam-macam. Jangan sampai setan itu masuk ya. Kalau masuk, kalau bisa keluarkan secepat mungkin. Dan yang lebih bahaya, setan itu hidup sudah lebih lama dari kita. Dia sudah istilahnya itu sudah tahulah seluk-beluknya ya. Mungkin di dunia setan pun ada jabatan-jabatan tertentu ya. Ada guru besarnya, ada profesor, macam-macam lah ya. Ada yang ahli IT-nya juga mungkin ada. Dia menggoda manusia itu mudah sekali. Dan Kanjeng Nabi mengatakan yang problem dengan setan ini, dia bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Dan dia hidup lebih lama. Makanya ada orang yang bisa melawan setan, itu makanya kenapa diganjar surga oleh Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Fatir, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah sebagai musuh. Jangan sampai nauzubillah min zalik kita memperlakukan setan sebagai teman. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, anggap dia sebagai musuh karena memang dia musuh ya. Dan setan ini walau-walam bisa berbentuk setan atau bisa berbentuk manusia di surat An-Nas ya. An-Nur 24-21, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena setan ini selalu mengajak ke neraka. Enggak ada setan yang mengajak ke surga. Jadi hati-hati kalau kita biasa mengajak manusia atau mengkafirkan manusia agar masuk neraka,
Lantas pertanyaannya apa bedanya kita dengan aura setonia tadi ya? Jadi seton ini selalu mengajak ke neraka. Dan seton ini selalu memberikan janji-janji kepada kita, membangkitkan angan-angan kosong mereka kita ya. An-Nisa 19:20. Sering terjadi. Oh enggak apa-apa. Kan enggak apa-apalah korupsi sedikit, nanti bangun masjid, nanti ini, nanti itu. Jadi dia mempengaruhi rasionalitas kita, justifikasi. Orang Quraisy juga dulu mengatakan, loh kalau Allah ingin membuat kita beriman, kan kita akan pasti beriman. Ini akal yang dipengaruhi seton. Dan di dunia akademik ini mudah sekali seton itu bermain karena kita biasa menggunakan rasio. Makanya akal tanpa iman bahaya sekali. Rasionalitas yang tidak berlandaskan religiolitas, hati-hati ya. Kemudian setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji kikir. Kadang-kadang kita juga males sedekah kan, aduh ini bulan tanggalnya masih tua, gaji belum masuk, ada permintaan sedekah nanti ajalah kalau sesudah gajian. Itu manusiawi, kita sering hadapi itu ya. Tetapi ini bujukan seton ya. Ahli hikmah mengatakan kalau ada bujukan yang melawan kebaikan, lawan. Itu pasti dari setan. Cuma memang mengenali setan ini sulit ya. Kita nggak kenal dia, dia kenal kita ya. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam melaksana aliran darah. Itu Bukhari Muslim. Kita percaya saja setan bisa masuk kemana-mana dia kan. Wujudnya kan bukan fisik ya. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor 2033. Setan selalu hadir di sisi seorang dalam setiap urusannya. Hati-hati kita. Kita menguji mahasiswa, setan akan main. Kita lagi ngaji pun kadang-kadang setan main ya. Wah, suaranya bagus, perbagus sih. Itu ada orang di luar biar kelihatan ini. Setan main. Ini yang mengatakan Kanjeng Nabi SAW. Di setiap urusan ada setan. Bahkan khatib ini sedang khutbah pun setan main ini, ya. Oh, ya bagus, silahkan, terus. Nah itu setan, ya. Jadi hati-hati dengan setan ini. Kemudian hasrat ruh dan hasrat malaikat. Kalau ruh kita nggak paham, ya. Hasrat ruh dan hasrat malaikat ini selalu menuntun kita ke surga. Setiap manusia itu selalu ada pendampingnya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bahkan banyak ahli tasawuf yang mengatakan Allah itu lebih sayang kepada manusia ketimbang manusia terhadap dirinya. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita. Dan itu betul ya. Bahkan Allah menugaskan malaikat untuk menjaga setiap manusia. Karena setiap manusia ini pasti digoda setan. Tapi kalau ruh walau-walam, kita tidak tahu ya. Tapi hasrat-hasrat yang baik selalu itu hasrat ruh dan hasrat malaikat. Karena ruh kita ini sebenarnya manusia langit. Ruh kita ini ingin kembali ke sisi Allah. Ruh kita itu ingin mudik kembali ke surga. Ruh itu kan sebenarnya manusia langit. Ditiupkan ke rahim ibu kita, kemudian jadi kita. Ruh ini selalu ingin kembali ke surga. Makanya sejahat-jahatnya orang, pasti dia punya rasa ingin berbuat baik ya. Nah ini yang harus digali oleh para pendakwah agar setiap orang itu hasrat ruhnya semakin meningkat. Kemudian hasrat akal. Nah hasrat akal ini bisa positif, bisa negatif. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab ya. Jadi orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik dalam terminologi Al-Quran itu ulil albab. Ulil albab itu dikatakan dia selalu memikirkan Allah pada saat dalam kondisi apapun, berbaring, duduk, tidur segala macam dia pikir Allah itu nggak lepas dari dia. Dia always online ya. Jadi online connection dengan Allah itu nggak pernah putus. Wifi-nya dengan Allah tuh jalan terus. Kebanyakan kita mungkin banyaknya mati terus ya.
Nauzubillah min zalik. Dan dia selalu mengatakan orang yang berakal ulil albab ini selalu melihat Allah di setiap kejadian. Dia lihat kasus, dia lihat Allah. Dia lihat Allah. Nauzubillah min zalik. Ya mungkin kadang-kadang akal kita tidak nyampe. Kita ngelihat kenapa saudara-saudara kita di Gaza kok dibiarkan. Allah kok diam saja. Apa yang terjadi dengan kasus misalnya yang ramai sekarang, masalah ijazah palsu misalnya. Sebenarnya Allah itu apa skenarionya? Misalnya kematian diplomat muda sekarang, apa sebenarnya? Walau alam kita tidak tahu. 60.000 saudara-saudara kita di Gaza mungkin sekarang sudah senang-senang di taman surga. Memang Allah ingin membuat mereka masuk surga cepat. Lah kita sekarang ini yang masih berjuang di dunia ini, walau alam masuk neraka atau masuk surga nantinya. Kita pengen semua masuk surga. Tetapi saudara-saudara kita 60.000 itu insya Allah yang di Gaza itu sudah masuk surga. Tapi bagi manusia kita melihatnya sedih. Tapi bagi mereka mungkin mereka yang sedih ngelihat kita sekarang. Kami sudah di surga, ya, saudara-saudara kita masih berjuang untuk hidup segala macam ya. Ini akal ini harus disesuaikan dengan apa ya? Dengan ilmu keagamaan ya. Orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu beda. Nah, ini banyak sekali frase itu di Quran. Tapi pengertian mengetahui ini apa? Apakah mengetahui dalam dunia akademik? Tidak. Mengetahui ini sebenarnya mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Dia bisa sami'na wa ta'na. Dia bisa melihat lapisan-lapisan makna di balik kejadian. Jadi orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik tidak pernah risau dia. Enggak dapat jabatan, alhamdulillah. Enggak diajak proyek, alhamdulillah. Enggak diajak ini, alhamdulillah. Dia tetap saja dalam jalur kebaikan. Ini orang yang berakal ulil albab ya. Jamaah sekalian, tentunya masing-masing dari kita punya kelebihan, kelemahan masing-masing dalam mengelola hasrat-hasrat hati. Khutbah ini ingin khatib akhiri dengan satu kesimpulan. Jadi menurut beberapa alim ulama yang banyak mempelajari tentang masalah hati ya, Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, banyak sekali ya. Dan Abdul Qadir Al-Zailani. Jadi hasrat-hasrat hati ini harus dikelola. Pertama, harus ditingkatkan. Yang pertama tingkatkan iman, ilmu, amal soleh, dan ihsan. Iman dan ilmu tingkatkan terus. Jangan hanya belajar ilmu matematik saja ya, ilmu geodesi saja, ilmu geologi saja. Itu bagus untuk itu ya. Tapi ilmu Allah itu jauh lebih banyak dari itu. Dalam Al-Quran dikatakan kalau ada lautan digunakan untuk menulis ilmu Allah, itu satu laut habis, ditambahkan lagi laut lagi sampai 7 itu nggak habis-habis. Jadi tingkatkan selalu iman, ilmu kita ini terutama ilmu yang fardu ain ya. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara adab, berinteraksi dengan orang, selain dan selamat. Tentunya nanti ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, di situ masuk matematik, fisika, geologi segala macam ya. Kalau zaman dulu ulama-ulama Islam itu biasa polimat. Ibnu Sina itu dokter, tapi ahli agama ya. Ada yang ahli astronomi tapi ahli agama. Kalau zaman sekarang ada misalnya dosen matematik, dia belajar agama, dianggap aneh sama orang. Tidak aneh. Itu menggabungkan ilmu dunia dan akhirat. Memang mesti begitu. Ilmu itu harus menyatu ya, jangan parsial. Jadi selalu tingkatkan iman, ilmu, amal soleh. Karena amal soleh ini yang penting. Ilmu setinggi langit, kalau amalnya kurang ya buat apa ya.
Dan ihsan itu selalu merasa Allah itu mengawasi kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita tanya dulu hati nurani kita. Kalau saya tanda tangan ini, saya dapat untung. Allah itu suka apa tidak sih sebenarnya ini? Biasanya akal kita akan justifikasi. Enggak apa-apa, kelihatannya enggak ada melanggar aturan perundangan. Memang tidak melanggar aturan perundangan. Tetapi kok dalam hati nurani kita ini enggak pantas ini. Saya mendapatkan uang begitu cepat di atas penderitaan rakyat kecil. Tidak melanggar aturan perundangan. Tapi dia melanggar hukum Allah. Melanggar hati nurani. Tinggalkan. Itu ihsan ya. Jadi jangan terlalu materialistik kalkulatif gitu ya. Aturan perundangan tidak, Allah boleh dilanggar. Aturan perundangan negara tidak dilanggar. Tetapi nilai-nilai ketakwaan dari Allah dilanggar. Kemudian di samping kita meningkatkan iman, ilmu, amal soleh dan ihsan, tutup pintu-pintu masuk setan. Jadi dua itu katanya untuk mengelola hasrat hati. Tutup pintu-pintu amal setan ya iri hati, dengki, segala macam ya. Tapi biasanya kalau kita tingkatkan iman, ilmu, amal soleh, misalnya kita selalu sholat, zikir, segala macam, ini itu ya. Biasanya setan pun akan menjauh ya, pelan-pelan. Dan alim ulama mengatakan hati kita ini terbagi 4 sebenarnya, 4 lapisan ya. Yang paling luar itu sadar, kemudian qalb, kemudian fuad, kemudian lub. Lubuk itu yang paling dalam. Jadi usahakan masukkan semua nilai hasrat-hasrat ruh, keyakinan, malaikat ke dalam paling dalam. Di dalam lubuk hati kita paling dalam. Jangan masukkan hasrat-hasrat kekuasaan, hasrat duniawi itu ke dalam lubuk hati paling dalam. Jangan. Tempatkan kalau bisa ya kalau di paling luar lah kalau kita manusia yang ini ya. Ya kalau kapan-kapan kita bisa iris, kalau kita tobat gampang irisnya. Tapi kalau sudah hal-hal hasrat setonia, duniawi, nafsu masuk ke dalam loop yang paling dalam, ini bahaya ini. Bersihkannya lama ya. Walau alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu ilmu, hikmah dan kebijaksanaan untuk selalu bisa berjalan di jalannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ra'uf, Ya Waddud, Ya Hayyul, Ya Qayyum, Ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigoro. Rabbana hablana min ajwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimis shalah.